Selamat datang di Copot Communication Podcast. Di sini kenalin dulu, saya Aditya Mahatra Pratama, asli Islam bukan mualaf. Di sini udah ada bersama saya bergabung Iqlilul Faiz. Say hi Iqlilul Faiz. Iqlilul Faiz ini adalah salah satu mahasiswa program studi Diploma 4 ya. K3, Keselamatan Kesehatan Kerja Unida Guntur. Kenapa kita mau ngobrolin apa sih? Kenapa kita sampai mengundang beliau? Asik. Kita mau ngobrolin apa nih? Sore ini kita akan ngobrolin tentang yang lagi marak-maraknya. Oke. Apa itu? Yaitu TikTok University. Cek. Ya salah, bukan guys. Langsung kicuk narasumbernya guys. Bukan, salah topik. Jadi kita mau ngobrolin soal virus corona. Nah, ini kan lagi marak-marak bangetnya nih. Yeah. Virus corona udah ada di banyak banget negara ada. Mulai pertama kali muncul di Cina, terus banyaklah ada konspirasi framing media dari ini dan lain sebagainya yang kita bisa bahas lebih lanjut. Terus yang paling pertama kita mau bahas adalah gimana sih menyikapi virus corona. Oke, yang pertama kali perlu kita perhatikan terhadap penyebaran virus corona atau lebih sering ditulis dalam bahasa yang lebih resmi itu COVID-19. COVID itu kepanjangan dari CO itu corona, V itu virus, D-nya itu adalah disease. Jadi sebuah kejadian atau kejadian luar biasa ataupun sebuah penyebaran penyakit yang sangat cepat penyebarannya. Serius guys, saya baru tahu guys, COVID-nya itu kepanjangannya itu. Dan 19 adalah nama atau angka tahun awal penyebaran virus corona tersebut. Yang sebelumnya adalah novel coronavirus atau NCOV yang sekarang sudah ditetapkan oleh WHO menjadi COVID-19. Oke. Langkah pertama yang harus kita perhatikan terhadap virus ini, yang pasti satu, menjaga kebersihannya. Dua, yang paling utama sebenarnya jangan panik atas atas penyebaran virus ini. Kenapa? Karena ketika kita panik, banyak hal yang akan terjadi yang tidak diinginkan. Yang paling sering terjadi adalah panic buying atau membeli pasokan kebutuhan sebanyak-banyaknya karena ketakutan atas penyebaran virus ini. Oke, lanjut guys. Panik buying, berarti nggak boleh panik ya guys, harus tetap tenang. Nah, kan tetap tenang, tapi ini kan banyak banget yang salah nafsirin tetap tenang nih di mana-mana. Nah, di Jakarta apalagi itu malah jalan-jalan, oh my god gitu guys. Gimana tuh? Ini memang jangan panik ini memang bisa diartikan menjadi banyak hal ya. Tapi yang paling utama adalah jangan panik bukan berarti meremehkan, jangan panik bukan berarti mengentengkan, dan jangan panik bukan berarti tidak bereaksi apapun atas penyebaran virus ini. Kita tetap harus waspada, kita tetap harus menjaga diri dengan menjaga kebersihan dan lain sebagainya. Tapi jangan panik bukan berarti kita santai-santai saja, seakan-akan kita merasa apaan sih gitu. Kita tetap harus waspada. Jangan panik di sini ya yang tadi. Jangan seakan-akan hal ini adalah sesuatu yang benar-benar akan mengubah kebiasaan kita, mengubah jalan hidup kita atau jalan ninja kita mungkin. Bukan seperti itu. Jadi jangan panik di sini, bertingkahlah sebagaimana mestinya, beraktivitas sebagaimana mestinya dengan tetap memperhatikan keputusan dari pemerintah sendiri, keputusan dari mungkin keputusan daerah sendiri, atau mungkin yang sedang kuliah keputusan dari kampus-kampus tersendiri, seperti itu. Gak usah terlalu over, kita harus nyetok nih bahan makanan banyak-banyak, beli ini, jangan seperti itu. Ketika ada penyebaran sesuatu, nanti ada kaitannya juga dengan hal yang lain, akan saya sedikit terangkan. Jangan terlalu Iya, lupa. Kepanjangan guys. Jadi kepanjangan. Kita jangan panik. Sudah bertingkahlah sebagaimana mestinya gitu. Karena hal yang berkaitan dengan panik ini tadi, kenapa kita di beberapa media, di poster dan lain sebagainya ada kata-kata atau tagline jangan panik.
kalau kita panik dalam dunia psikologi khususnya, sebuah penyakit atau suatu penyakit tidak hanya berasal dari penyakit itu sendiri atau berasal dari virus atau bakteri yang menyebabkan penyakit itu sendiri. Ada juga salah satu faktor yang menyebabkan seseorang itu sakit ada karena ada psikososial pressure atau tekanan psikososial atas kepanikan atau atas ketakutan itu tadi. Jadi kalau mungkin ada yang lebih bahaya daripada penyebaran virus corona adalah orang panik. Orang yang panik. Iya itu. Ternyata yang lebih bahaya dari corona adalah orang panik. Jadi jangan panik. Soalnya gimana ya? Setahu saya juga virus itu kan semuanya sebenarnya banyak banget virus, bukan cuma corona doang, dan itu nyebarnya kita juga nggak ada yang tahu. Masalahnya saya pribadi nih, saya tuh punya tipes. Nah, kan tipes ini juga bukan karena tipes doang, karena nggak makan juga, karena ini juga itu juga dan lain sebagainya kan. Tapi meskipun nggak boleh panik ya, kita kan juga harus tetap menjaga kebersihan. Nah, terus ini kadang-kadang emang agak sulit ini, apalagi saya pun masih melakukan kadang-kadang untuk tidak bersalaman. Nah, ini nih susah banget. Gimana sih coba? Sebenarnya gini, Betul pembiasaan kayaknya. untuk tidak bersalaman sendiri ya. Karena beberapa situasi di beberapa daerah ataupun beberapa kampus, beberapa tempat melakukan lockdown dan beberapa ultimatum serta maklumat, itu untuk salaman sendiri sebenarnya kita untuk kontak langsung kepada orang itu yang ditakutkan hanya ketika ada seseorang yang pulang dari satu daerah yang dimana daerah itu sudah terinfeksi corona sebelumnya. Nah, yang ditakutkan adalah hal seperti ini. Sedangkan kalau kita misalkan nih, saya dengan teman saya Mas Fauzi, ada namanya Mas Fauzi, yang setiap hari ketemu di kamar dan kita sama-sama tidak pernah keluar kemana-mana pun dalam jangka waktu 1 atau 2 bulan terakhir. Kenapa? Atau apa yang harus ditakutkan dari salaman tersebut? Gitu loh. Jadi yang salah kaprah juga banyak. Ketika sudah ada penyebaran virus corona, masker dijual mahal, hand sanitizer habis dijual mahal dan langka seperti itu. Sebenarnya prinsipnya sederhana saja. Hand sanitizer itu digunakan ketika kita tidak bisa mencuci tangan dengan air, dan masker hanya digunakan untuk orang-orang yang sakit, bukan untuk semua orang yang merasa takut terinfeksi dengan corona. Ya mungkin bagus untuk mencegah penyebaran virus dengan memakai alat pelindung diri berbentuk masker tersebut atau membawa hand sanitizer. Tetapi ketika kita masih bisa mencuci tangan dengan air dan sabun dengan cara yang baik dan benar, tidak diperlukan atau tidak dianjurkan untuk tetap memakai hand sanitizer, karena itu sebagai alternatif terakhir ketika kita tidak bisa mencuci tangan dengan air dan sabun, seperti itu Mas Adi. Oh gitu Mas Faiz, jadi begitu guys. Berarti menanggapi corona yang pertama adalah kita harus tetap tenang, jangan panik. Yang kedua kita harus menjaga pola hidup sehat, tapi nggak gitu juga gitu ya. Tetap normal aja gitu. Saya juga baru tahu guys, ternyata tidak perlu kita makan daging. Tidak makan perlu forever. Tidak perlu makan. Oh jadi gitu guys. Karena kita mungkin sebagai orang timur sangat erat dengan budaya dan etika. Karena salaman adalah bentuk, kalau dalam Islam sendiri, bentuk ketawaduan yang paling tawaduk kepada seseorang, ataupun ketika kita sama guru kita sama teman kita, karena memang biasanya salaman. Kalau saya sendiri Mas Adit, saya punya keyakinan bahwasanya intinya segala sesuatu itu sudah diatur gitu. Mau kita salaman mau kita nggak salaman, bisa saja menyebar dengan media yang lain, bisa lewat udara dan lain sebagainya, tidak hanya dengan bersentuhan. Nek cara Jawa niki nek wayahe mati ya mati, nek wayahe lara ya lara. Ayo betul banget. Ini kalau fogging ini sedikit lucu. Ini sedikit ini ya cerita nih Mas ya. Iya. Cerita sedikit cerita atau menggelitik buat pendengar mungkin yang dari kampus lain, mungkin ada yang dengerin ya. Ini sedikit cerita menggelitik, bukan sindiran ya, ini cerita baper. Astagfirullahaladzim. Jadi di kampus saya itu hand sanitizer sudah dibuat, cuma belum dibagikan. Pembagian masker tidak ada. Belum ada. Iya, belum ada. Termometer gun juga belum ada. Malah fogging Mas. Ini corona atau malaria ini? Saya bingung. Ini sedang mengenai gejala penyakit apa Mas? Soalnya gimana ya? Masalahnya baru minggu lalu itu tuh ada fogging.
Lah ini sekarang minggu depannya fogging. Kasihan nyamuk itu baru berkembang biak, baru dapat 3 telur itu udah di fogging lagi tuh nyamuk tuh. Ah nggak seru manusia sekarang dikit-dikit fogging. Ya kita berbaik sangka saja mungkin itu untuk mencegah penyebaran DBD dan perkembangbiakan nyamuk yang tidak diinginkan. Karena memang akhir-akhir ini kan sudah memasuki akhir fase musim hujan. Masih banyak genangan di mana-mana ya, mungkin itu upaya pencegahan, karena mencegah itu lebih baik daripada mengobati. Iya betul banget. Nah itu ya guys, semuanya sobat podcast, sobat copot, kita udah ngambil intisarinya dari menanggapi corona ini. Dari awal sejarahnya tadi udah dibahas banget. Kalau misalkan masalah framing media konspirasi dan lain sebagainya yang katanya orang Cina rebutan Quran itu hoax dan lain sebagainya, itu kalian teliti-telitilah bermedia pokoknya. Yang penting corona ini berbahaya, kita nggak tahu nyebarnya lewat apa, tapi kita harus tetap waspada, tetap jaga kebersihan, stay safe. Makasih Mas Faiz, pamit undur diri dan saya. Assalamualaikum.